gemuk lagi, siap makan, itu nggak usah. Kalau itu sanksi awal. Nah itu pentingnya Bu, jadi harus dibedakan. Makanya beda, servisnya kan beda juga. Ustadz sama yang bukan ustadz kan beda. Ini bapak yang bukan ustadz kan minumnya cuma 2 kan? Ada yang 1 kan? Yang depan lah takbirnya bagus dapat 2. Kalau ustadz kan udah diantar 2 lagi, tambah kosong lagi nah 3 tadinya. Makanya lebih spesial. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau cerita itunya. Jadi yang terakhir begini. Jadi artinya sembari telah dijelaskan tadi tafsir dari ayat itu, maka tetap musing-musing pun kemana-mana kita, satu tujuannya. Isya Mi'raj ini adalah sholat. Siapa yang sholat? Maka dalam Quran dikatakan wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu sholat dan sabarlah. Artinya sholat ke masjid bagi laki-laki itu baik. Sebagai ulama mengatakan fardu ain berjemaah. Ada yang bilang fardu kifayah, ini umumnya. Ada yang bilang sunnatul muakkadah, ini juga banyak pengikutnya. Maka lebih bagusnya kalau laki-laki sholat ke masjid. Masjid kita cantik, besar, megah, AC-nya banyak. Enakan sini sholat subuh timbang di rumah Pak. Di rumah nggak bisa tidur sholat subuh karena nggak ada AC-nya. Ini ada. Nah, enak ini. Jadi imamnya zikir kita gini, dingin. Karena serba salah. AC masjid nggak hidup, masalah. AC masjid kebanyakan, masalah juga. Kalau nggak hidup dia panas, jemaah ngamuk. Kalau dia hidup dia dingin, jemaah senyap. Sama kayak orang datang ke masjid, cepat pun dia salah, lama pun dia salah. Kalau memang hatinya busuk. Orang yang hatinya busuk datang ke masjid cepat-cepat jadi masalah. Sholat dia 5 menit, matanya liar 15 menit. Semua tengokinya. Masjid besar gini, sawangnya banyak, macam lah nampaknya aja. Uang masuk sekian, uang keluar sedikit, kok impaknya gitu-gitu aja, macam dibilang. Gak ada pembangunan, karena mentalnya rusak. Memang hatinya kotor. Sebaliknya, kalau hatinya baik, itu yang bagus dia. Cepat ke masjid dia, sholatnya 5 menit, zikirnya 15 menit. Maka artinya dalam peringatan ini intinya semua adalah mari sama-sama kita tegakkan sholat. Jangan suruh anak kita ke masjid semua. Walaupun ada katanya ungkapan Imam Al-Ghazali, cuma saya belum tengok kitabnya. Kalau sudah tidak ada suara anak-anak di masjid, maka itu tanda akan celaka. Betul, anak-anak dulu baik-baik, anak kita tengik. Ya, anak dulu baik-baik. Yang secara hukum harus kita akui, orang yang paling berhak ngambil saf paling depan siapa Pak? Orang yang pertama datang masjid, yang paling cepat datang ke masjid, yang berhak ngambil saf paling depan. Budak-budak ini cepat datang. Kalau kita ikuti kitab, orang itu berhak ke depan. Buatlah di depan, mampus sholat. Ini kayak gini yang datang ini ya. Buat di depan dia. Pergi peci lurus pulang mereng awak ini. Tak bisa. Tapi begitulah. Artinya jangan kita arahkan ke masjid, kita tidak. Terakhir hancur orang masjid. Makanya saya sering anjurkan kalau PKM itu muda-muda. Taruh pengurusnya, penasihat yang tua-tua, yang pengurus yang intinya muda-muda, supaya panjang umurnya. Kalau tua pendek, ngadepi anak-anak ini, apalagi udah pernah stok ringan, jangan jadi PKM lagi lah, tolong. Udah stok ringan sekali udahlah cukup. Baru di rumah zikir ada rezeki segala macam, nggak ada beban lagi, pergi ke Basilam Musuluh supaya jernih hatinya. Karena kalau isuk ke masjid lagi nengok anak-anak ini datang 10 orang bisa tewas dia Bu. Luar biasa anak-anak kita ini. Di mana-mana itu. Di mana-mana anak-anak begitu. Benar, mungkin ya benar. Walaupun saya belum nengok, kalau anak-anak sudah nggak dengar suara di masjid, maka akan celaka. Ya tengok anak-anak juga lah. Anak awak banyak suara di masjid. Kalau baca Quran bagus, kalau lari-lari kan sama aja. Sama aja kan? Lari-lari dia. Masuk dia ke masjid lari-lari, lempar-lemparan peci, pulangnya begaduh. Sama aja. Datang mamanya ngelabrak, setelah lagi datang mamanya berantem, mama di masjid. Urusan awak misahkan itu. Itu kan masalah. Makanya Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, sebagaimana Nabi jemput amal ibadah sholat, maka kita tampung amal ibadah sholat, kita amalkan dengan sebaik-baiknya, kita laksanakan dengan sesempurnanya, dan hikmah dari situ insya Allah akan terpelihara keluarga kita dari perbuatan
keji dan mungkar. Bahkan dalam kitab-kitab yang kita baca, termasuk dalam kitab At-Tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Maksur, Imam Asyuyuti mengatakan dulu Nabi suka datangi tetangga, Bapak Ibu. Ditanyanya tetangganya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa ditanyanya? Kau udah makan? Kalau tetangga itu mengaku, ya Rasulullah kami belum makan. Apa kata Nabi? Aqimus sholat. Dibacakan Nabi ayat wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Suruhlah anak istrimu sembahyang, kami tidak minta rezeki, tapi kami yang akan mencukupkan rezekimu, dan itulah balasan bagi surga, balasan bagi yang bertakwa. Artinya ulama kita sepakat, orang yang rezekinya cukup adalah orang yang menegakkan sholat. Siapa saja di antara kita sholat, istri sholat, anak sholat, maka rumah tangga kita aman dan rezeki kita pun akan cukup. Maka ulama kita katakan surah Toha ayat 132 ini adalah landasan untuk keluarga yang harmonis. Bahasa agamanya adalah sakinah, mawaddah warahmah. Bagaimana mendapatkan itu? Kita sholat, istri sholat, anak-anak sholat, maka insya Allah la nas'aluka rizqa la nukallifuka rizqa. Jangan kau pikirkan dapat rezeki dari mana, tapi kalau kau udah sholat, rezeki itu akan datang. Banyak pun tagihan mekarmu, gak usah takut kalau sholat. Nah, insya Allah kau gak akan kuncup karena mekar itu, karena akan dilunasi Allah ya. Yang penting besok jangan ngutang lagi. Ini ngutang lagi, lari-lari ke balik-balik tembok itu. Kasihan yang bawa, nggak bayar satu kena semua. Tanya lo ibu itu kok nggak wirid lagi, lari dia. Kok bisa lari? Lari. Gini dia bilang gini. Maksudnya apa? Waktu nerima mekar, waktu ditagih kuncup, itu lari namanya. Nggak ada lagi, udah nggak balik lagi. Nah, jangan. Kenapa itu terjadi? Kalau sholat nggak akan terjadi, insya Allah. Nah, dengan sholat maka rezeki kita akan dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bagi yang menang, selamat bagi yang mengikuti, dan mudah-mudahan kita sehat semua dan berbahagia masjid. Terus tingkatkan yang baik-baik, terus tingkatkan programnya. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Jangan merajuk-rajuk ya. Kalau nasihati bapak-bapak jangan merajuk. Kalau bapak itu terlalu cerewet, biarkan aja, doai aja. Nah, bukan nggak sehat lagi, doai aja biar terus gitu. Capek kan nanti capek sendiri dia. Ya? Nah, yang baik-baik mari sama-sama kita ikuti, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'ah wa lisanan zakira wa minal khairi qaribna wa anis syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anzil sihhata was salamata wal afiyata was sakinata ilaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.